Shalom semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Samuel Rizali Manalu dengan NIM 123-120-102. Saya berasal dari program studi Teknik Geofisika dan saya berasal dari kelas agama Protestan kelas RA. Sebelumnya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai topik dari tugas besar saya dari minggu ke-7, yaitu emosi dasar manusia. Sebelum itu teman-teman, kita harus tahu dulu apa itu emosi dasar manusia. Jadi pada dasarnya emosi dasar itu adalah sebuah respon universal manusia terhadap berbagai situasi yang dialami dalam kehidupan. Nah, jadi itu respon universal artinya semua manusia akan mengalaminya ataupun semua manusia akan melakukannya. Jadi tidak memandang dari suku mana dia, tapi semua manusia pasti punya emosinya. Nah, menurut Cliff Morgan, berdasarkan yang saya dapat dari materi yang disampaikan pada saat pertemuan minggu ke-7, emosi dasar manusia itu dibagi 3. Yang pertama itu ada gembira, yang kedua ada takut, yang ketiga ada marah. Nah, kalau buat gembira ini, dia itu emosi yang cenderung muncul ketika kita berhasil melakukan sesuatu atau kita puas terhadap hasil sesuatu. Yang kedua itu ada rasa takut, emosi takut maksudnya. Jadi kalau di takut ini cenderung kita berperilaku defensif terhadap sesuatu yang menurut kita bahaya ataupun ancaman, baik itu secara nyata maupun itu hanya dalam pikiran kita saja. Yang ketiga itu ada marah. Nah, kalau marah ini mungkin hampir setiap manusia pasti pernah merasakan apa itu marah. Mungkin pada dasarnya hal ini disebabkan oleh adanya sesuatu hal yang mungkin kita kurang serak, kita kurang pas, artinya kita menentang suatu ketidakadilan, artinya ada respon marah di situ, ada emosi marah di situ. Selanjutnya, saya indah pada tadi Cliff Morgan yang mengidentifikasikan emosi dasar menjadi 3 bagian. Di dalam pertemuan minggu ke-7 juga dijelaskan bahwa menurut Paul Ekman emosi diidentifikasikan menjadi 6. Nah, kalau di Cliff Morgan hanya 3, berarti di Paul Ekman ini lebih spesifik karena dia membagi emosi dasar menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada bahagia. Nah, kalau bahagia ini pasti perasaan yang positif lah, karena hampir sama mungkin pengertiannya seperti gembira. Cuman bahagia ini perasaan yang puas terhadap sesuatu. Kemudian ada sedih. Nah, sedih ini cenderung emosi yang menggambarkan rasa kehilangan, cenderung emosi yang menggambarkan rasa mungkin merasa ditinggal ataupun merasa dilupakan, mungkin dia akan merasa sedih sebagai bentuk kekecewaan. Yang ketiga ada marah. Nah, marah ini sama seperti tadi, itu respon universal kita atas akibat mungkin perilaku yang kurang pas dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita ada respon marah tuh di situ. Yang keempat itu ada takut. Nah, takut ini perilaku yang cenderung hampir mirip dengan, bahkan ada tadi juga diidentifikasi oleh Cliff Morgan, dia ada takut juga. Jadi itu respon yang defense manusia terhadap suatu ancaman. Yang kelima itu ada jijik. Nah, kalau jijik ini cenderung kepada hal-hal yang mungkin kotor, cenderung ke hal-hal yang mungkin bau, cenderung ke hal-hal yang mungkin tidak elok lah, maksudnya cenderung kotor dan menjijikkan, pada dasarnya cenderung kotor dan kurang pas lah untuk dipandang. Yang terakhir itu ada terkejut. Nah, kalau terkejut ini respon spontan, jadi ini mungkin karena dia kayak kaget, mungkin kalau bahasa kita sebagai manusia pada umumnya, respon yang spontan dari hal yang mungkin kita nggak duga. Misalnya kita nggak duga kita bisa mendapatkan pujian hati kita kaget, ternyata dia mau sama kita, itu respon terkejut juga kan. Yang selanjutnya hampir setiap respon tersebut pasti semua manusia pernah mengalaminya, baik itu respon yang diidentifikasikan oleh Cliff Morgan ataupun respon yang diidentifikasikan oleh Paul Ekman. Selanjutnya kita akan membahas apa itu fungsi dari emosi dasar manusia. Nah, emosi dasar manusia ini fungsinya banyak teman-teman. Bisa jadi itu fungsi sebagai sinyal biologis. Nah, maksudnya dari sinyal biologis itu apa sih? Jadi maksudnya dari sinyal biologis itu kita bisa jadi
emosi itu sebagai bentuk defense tubuh kita. Sama seperti yang aku bilang tadi, seperti ada rasa takut. Rasa takut kan bentuk defense kita. Emosi takut itu bentuk defense kita terhadap hal sesuatu yang mungkin tubuh kita menganggap itu berbahaya. Kemudian akhirnya kada ada respon takut, kita akan berusaha untuk menghindari hal tersebut. Selanjutnya ada marah. Marah ini kan walaupun cenderung ke hal yang negatif, tapi pada dasarnya marah ini adalah tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang mungkin teman-teman kurang pas. Mungkin kayak misalnya, mungkin dalam kehidupan sekarang banyak terjadi pelecehan. Karena ada pelecehan, karena dia merasa dilecehkan, karena dia merasa direndahkan, dia akan merasa, wah ini nggak benar nih, otomatis dia akan marah. Jadi marah itu sebagai bentuk defense lah. Jadi walaupun cenderung ke hal negatif, tapi marah itu sebenarnya adalah perilaku yang positif dalam hal untuk mempertahankan diri dari hal yang mungkin menindas dia, mungkin merendahkan dia. Selanjutnya adalah sebagai alat komunikasi. Jadi fungsi emosi ini juga sebagai alat komunikasi. Misalnya, kalau kita lihat orang udah senyum, tanpa kita nanya pun, kita udah tahu bahwa perasaan dia cenderung ke hal yang positif. Mungkin dia bisa bahagia, dia bisa senang, dia bisa gembira, dan hal tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Selanjutnya adalah mungkin bisa jadi sebagai penggerak suatu tindakan. Contohnya, kita bahagia nih, kita punya emosi bahagia. Emosi misalnya ketika kita berkeluarga, kita berhasil dikaruniai buah hati. Karena kita bahagia, kita melakukan tindakan, misalnya contohnya ada tindakan berkelanjutan dari karena kita bahagia tadi, karena bisa dikaruniai anak. Otomatis, karena saya bahagia, saya ingin berbagi deh dengan panti asuhan. Jadi emosi ini juga sebagai bentuk penggerak tindakan-tindakan lain, artinya berkesinambungan, artinya ada efek domino dari emosi, setiap emosi. Jadi kalau dari sisi positif seperti tadi, ketika kita bahagia, kita akan melakukan kebaikan juga. Nah, tapi ketika kemarin di pertemuan ke-7 sempat disinggung bahwa ada fun fact ataupun fakta menarik bahwa 90% manusia peran emosi itu dipengaruhi oleh faktor biologis. Jadi 90% itu ada di dalam diri kita, faktor yang disebabkan oleh tubuh kita sendiri. Sedangkan 10% sisanya itu berkaitan dengan pengalaman dan pembelajaran. Selanjutnya kita akan bahas mengenai emosi positif dan emosi negatif. Nah, tadi sempat juga kita bahas mengenai marah itu cenderung negatif, walaupun sebenarnya ada sisi positifnya. Tapi kita coba bahas dulu tentang emosi positif. Kalau emosi positif tuh contohnya kayak gimana sih? Kayak bahagia, kayak rasa cinta, rasa kepedulian, itu kan contoh emosi positif juga. Kalau misal tadi dijelaskan di Cliff Morgan itu ada bahagia, ada senang, gitu ya teman-teman. Jadi ini cenderung kalau kita punya emosi positif, kita punya emosi yang baik, kita punya emosi yang cenderung berdampak baik untuk tubuh kita akan berperilaku konstruktif. Contohnya nih, ketika kita punya pasangan nih, kita ambil case atau kita ambil contoh kita punya pasangan. Nah, kalau kita punya pasangan, kalau kita misalnya saling cinta nih, kita saling cinta, kita saling sayang, kita punya emosi yang positif dengan pasangan kita, pasti itu hubungannya harmonis. Tapi coba seandainya kalau misalnya pasangan kita sama pasangan kita udah nggak saling cinta, pasti itu hal-hal negatif yang akan terjadi. Jadi itu maksudnya kenapa ini tuh sebenarnya emosi ini sebuah hal yang konstruktif, artinya sebuah hal yang berkelanjutan, atau tidak mungkin efek domino lah bahasanya. Tidak mungkin hanya karena ini pasti ada efek lain daripada emosinya. Kalau ada positif pasti ada negatif. Nah, kalau emosi negatif ini meskipun pada dasarnya emosi negatif ini buruk, karena tidak kurang baik lah. Kalau udah bawahnya emosi negatif yang berbau negatif itu pasti kurang baik hasilnya. Tapi pada dasarnya ketika kita punya emosi negatif, sebenarnya itu ada fungsi pentingnya juga. Sama lah kayak tadi yang sebelumnya saya udah jelaskan. Kalau misalnya kita takut, ini sebenarnya kan perilaku defense tubuh kita terhadap suatu hal ancaman. Jadi secara tidak langsung, walaupun takut ini adalah sebuah emosi negatif, tapi secara tidak langsung dengan kita punya rasa takut, kita juga melindungi diri kita. Sama kayak halnya kayak marah.
kita merasa nih kita ditindas, kita merasa kita dihina, kita merasa kita dibully. Dengan kita marah, ya kita juga sebenarnya itu lagi melindungi diri kita juga. Jadi itu respon tubuh kita sebenarnya. Walaupun mungkin pandangan orang itu kan perilaku yang negatif ya, marah itu kurang bagus, tapi pada dasarnya untuk itu merupakan respon tubuh kita terhadap sesuatu hal yang mungkin kurang pas ataupun mungkin tidak adil untuk diri kita. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman bahwa ketika kita punya emosi negatif yang terlalu berlebihan, ini dampaknya juga kurang baik. Contohnya kita ambil case dari dampak kesehatan. Kalau misalnya kita punya emosi yang berlebihan, cenderung tekanan darah kita naik. Kalau tekanan darah kita naik, ini akan mengganggu faktor-faktor kesehatan yang ada di tubuh kita lain, bisa di tubuh kita yang lain, bisa itu dia bisa kena serangan jantung nanti tiba-tiba, ataupun darahnya tiba-tiba tekanannya tinggi. Jadi boleh kita emosi, tapi pada dasarnya semua yang berlebihan, kembali lagi bahwa pada dasarnya semua yang berlebihan tidaklah akan berakhir dengan baik. Oke, kita juga akan membahas bahwa hubungan emosi dengan kekristenan ataupun hubungan emosi dengan kepercayaan. Nah, dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani, emosi ini bisa menjadi alat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin emosi bisa menjadi alat kita untuk berinteraksi dengan Tuhan. Jadi mungkin emosi bisa kita pandang sebagai salah satu jalan untuk kita berhubungan ataupun kita mengenal lebih dekat dengan Allah. Jadi sebenarnya kalau yang saya tangkap dari pertemuan minggu ke-7 berdasarkan hasil resume saya, bahwa Allah itu memberikan kemampuan kita untuk mengelola emosi supaya kita berkembang. Jadi contohnya seperti ketika kita percaya kepada Tuhan, kita pasti akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang konstruktif, atau hal-hal yang tadi seperti disebutkan yang berperilaku positif. Contohnya kita percaya kepada Tuhan, pasti kita akan membantu sesama manusia dengan cara yang benar, gitu loh. Jadi kita bisa memakai emosi kita dengan baik. Sebagai contoh, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, ketika kita bicara dengan Tuhan, kita dalam situasi sulit nih, pasti kita akan mengkonversikan. Kalau kita lagi di situasi sulit, kita lagi di situasi bahaya, kalau pasti hampir 100% orang percaya bakal mengonversi rasa takut itu menjadi doa untuk meminta perlindungan, ataupun mungkin bisa kita bilang, jadi kalau misalnya dia dalam situasi sulit atau situasi yang bahaya, mungkin dia akan mengkonversi rasa takut itu dengan cara dia berdoa, dia berserah kepada Tuhan. Begitu halnya juga dengan konflik, ataupun ketika dia lagi marah sama seorang, ketika dia memperjuangkan kebenaran, pasti dia akan berusaha untuk berdoa dan berusaha untuk tetap berada pada jalan Tuhan, ataupun tetap berada pada batas-batasnya. Ya contohnya nih, kita contoh pada kehidupan Yesus Kristus pada dulu. Yesus itu pada dulu itu sering menangisi orang-orang karena empati. Jadi bukan karena rasa sakit pribadi. Jadi dia sering mempedulikan orang lain gitu. Jadi kita juga sebagai anaknya ataupun sebagai murid-muridnya juga kita harus punya perilaku yang kurang lebih sama. Mungkin kita tidak bisa sebanding setara dengan Tuhan, tapi pada dasarnya kita bisa mengaplikasikan apa yang Tuhan Yesus lakukan dulu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu akan berdampak positif juga, bukan hanya dalam hal emosi yang sedang kita bahas sekarang, tapi juga dalam hal aspek di kehidupan yang lainnya juga. Nah, mungkin tadi kita kan membahas emosi dalam spiritual. Mungkin kita juga membahas bagaimana sih kita mengatasi ataupun mengelola emosi itu sendiri. Mungkin yang pertama itu kita harus mengenali emosi kita sendiri. Jangan terlalu menekan emosi, tetapi kenali dulu dan pahami dulu apa yang kita rasakan. Selanjutnya jangan bertindak impulsif. Maksudnya itu jangan ngambil reaksi spontan. Jangan misalnya kalau kita dengar kata A, kita marah, kita langsung pukul orangnya. Itu kan gak bagus gitu. Tidak boleh langsung kita ngasih reaksi yang spontan tanpa kita memikirkan hal yang
hal yang apa akibat daripada perilaku kita. Jadi kita harus pikir matang-matang. Terus yang ketiga itu gunakan emosi sebagai motivasi. Kita ubah emosi negatif, misalnya kita direndahin orang, mungkin kita bisa konversi rasa marah itu menjadi motivasi supaya kita bisa melebihi orang tersebut yang mungkin sering menghina kita, yang mungkin sering merendahkan kita bisa konversi emosi negatif tersebut. Yang keempat, ya kembali lagi, pada dasarnya kita semua diciptakan oleh Tuhan. Pada dasarnya kita semua harus berserah kepada Tuhan. Jadi solusi yang paling terakhir adalah berdoa dan berserah. Kita sebagai umat Kristen harus terus menyerahkan hidup kita ke Tuhan. Mungkin kita sambil berusaha, kita sambil berdoa juga. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Oke, mungkin untuk pemahaman kami, untuk pemaparan materi mengenai emosi dasar, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan shalom.